Halo dan selamat datang di obrolan mendalam kita hari ini. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, Menatap langit-langit kamar ya. benar, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba dada Anda terasa sesak oleh sebuah ingatan? Dan biasanya itu bukan ingatan yang menyenangkan. Sama sekali bukan. Melainkan sebuah beban bersalah yang sangat berat karena sebuah kesalahan di masa lalu. Sesuatu yang mungkin sangat ingin disembunyikan. Persis. Mungkin itu sebuah kebohongan yang terus Anda pelihara, atau sebuah pengkhianatan, atau sekedar kegagalan yang Anda harap bisa dihapus begitu saja dari sejarah hidup Anda. Sesuatu yang menguras energi. Sangat menguras energi. Coba bayangkan sejenak realitas ini. Anda menghabiskan begitu banyak energi, hari demi hari, menit demi menit, hanya untuk menyembunyikannya dari orang lain. Memakai topeng yang berbeda-beda. Ya, Anda memakai topeng di depan keluarga, beda lagi di depan teman-teman. Anda berusaha keras merasionalisasikannya. Dan yang paling melelahkan, Mencoba menyembunyikannya dari Tuhan. tepat. Hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah yang tak terucapkan itu ibarat berlari maraton sambil membawa ransel yang berisi batu karang yang ujungnya tajam. Sangat menyakitkan. Ia merampas jam tidur Anda, membuat Anda mudah marah pada hal-hal kecil, dan pelan-pelan kayak parasit, merenggut setiap tetes kedamaian dari hidup Anda. Jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, rasa bersalah ini bukan hanya sekedar ketidaknyamanan psikologis. Atau gangguan kecemasan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam ya, jauh lebih dalam. Ketika kita melihat tumpukan sumber yang kita miliki hari ini. Secara khusus, melihat teks 1 Yohanes 1 ayat 9 dari Alkitab Sabda, beserta berbagai catatan pelengkapnya, kita menemukan sebuah diagnosis yang luar biasa akurat. Diagnosis tentang kondisi manusiawi kita. Betul. Terjemahan seperti bahasa Indonesia sehari-hari atau versi BIS, Dan terjemahan sederhana Indonesia. mereka menggunakan istilah perbuatan salah atau perbuatan jahat. Perbuatan jahat. Itu kata yang cukup kuat. Sangat kuat. Dan tindakan menyembunyikan perbuatan jahat ini tidak hanya merusak arsitektur mental Anda, Lalu apa dampak spiritualnya? secara spiritual, ia bertindak seperti sebuah tembok beton. Menyembunyikan kesalahan itu memutus hubungan pendamaian kita dengan Allah. Memutus hubungan pendamaian. Iya, dosa dan rasa bersalah memiliki satu sifat utama yang sangat destruktif. Mereka mengisolasi kita. Beban itu terus berbisik bahwa Anda sendirian, bahwa tidak ada satupun orang yang akan mengerti. Dan pada akhirnya, itu membuat Anda merasa benar-benar terasing dari Sang Pencipta itu sendiri. Itu poin yang sangat menohok. Isolasi. Iya. Perasaan bahwa kita adalah satu-satunya orang di dunia yang punya rahasia segelap itu. Padahal tentu saja tidak demikian. Tentu tidak. Dan itulah mengapa dalam pembahasan kita kali ini, kita tidak akan berhenti pada diagnosis masalahnya saja. Kita harus mencari solusinya, Sam. Pasti, kita akan membedah lebih jauh sebuah janji dari teks ini yang menawarkan jalan keluar. Bukan sekedar jalan keluar ala motivasi instan ya. Melainkan kebenaran yang membebaskan. Oke, mari kita bedah ini. Karena teks yang kita miliki memberikan sebuah peta jalan yang sangat terstruktur. Peta untuk keluar dari isolasi yang Anda sebutkan tadi. Langkah pertamanya sangat jelas. Bukannya dengan kalimat, jika kita mengakui dosa kita. Ada kata pembuka yang krusial di sana. Kata jika. Ini kan berarti bukan sesuatu yang otomatis terjadi begitu saja. Tepat sekali. Kata jika ini adalah sebuah penanda kondisional. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah tindakan proaktif yang harus dipenuhi dari pihak kita. Tindakan dari pihak kita. Ya, saya sangat suka bagaimana versi terjemahan sederhana Indonesia mengangkat nuansa ini. Bagaimana bunyinya di versi TSI? Mereka menerjemahkannya begini. Sebaliknya, bila kita mengakui dosa-dosa kita. Ada kata sebaliknya di sana. Sebaliknya. Berarti ada kontras dengan apa yang biasa kita lakukan. Betul. Kata itu menyiratkan sebuah titik balik dari kebiasaan kita sebelumnya. Kebiasaan kita kan biasanya menyangkal. Itu bukan salah saya sepenuhnya. Ini memotong semua rasionalisasi semacam itu. Pemulihan tidak akan pernah dimulai dengan penyangkalan. Jadi harus dimulai dengan apa? Ia dimulai dengan kejujuran mutlak. Mengakui dalam konteks bahasa aslinya berarti berkata sama dengan. Atau, setuju? Berkata sama dengan. Iya, jadi saat kita mengaku, kita pada dasarnya sedang setuju dengan Tuhan mengenai status perbuatan kita. Kita berhenti berdebat dengan Tuhan. Tepat. Kita meletakkan senjata pembelaan diri kita dan benar-benar berhenti bersembunyi.
Menarik sekali. Jadi, kita datang kepada Tuhan bukan untuk memberikan informasi baru, seolah-olah Dia belum tahu apa yang kita lakukan di ruang gelap itu. Dia Maha Tahu. Dia sudah tahu semuanya. Kita datang justru untuk menyamakan persepsi kita dengan persepsinya. Tapi tunggu sebentar. Ini yang seringkali membuat banyak orang ragu untuk jujur. Ragu karena takut dihakimi ya? Ya. Disinilah bagian yang sangat menarik, sekaligus mungkin agak membingungkan buat saya, dan mungkin juga bagi pendengar kita. Bagian mana yang membingungkan? Ketika kita akhirnya berani membuka topeng dan mengakui kesalahan itu, bagaimana respons Tuhan? Teks terjemahan baru mengatakan bahwa Ia mengampuni kita, karena Ia adalah setia dan adil. Setia dan adil. Ya, saya harus berhenti di kata ini, adil. Bukankah keadilan itu biasanya menuntut agar yang bersalah dihukum? Sesuai dengan hukum duniawi ya? Kalau saya mencuri dan hakim di pengadilan bersikap adil, maka saya harus masuk penjara. Bagaimana bisa keadilan Tuhan justru menjadi alasan untuk memaafkan kita? Disitulah kita harus melihat konsep keadilan ini dari kacamata hukum spiritual yang utuh. Hukum spiritual. Iya. Dan ini adalah paradoks yang luar biasa indah dari karakter Tuhan. Untuk memahaminya, coba kita perhatikan bagaimana terjemahan-terjemahan lain. Bagaimana mereka berusaha menangkap makna dari kata-kata aslinya. Contohnya, terjemahan apa? Misalnya versi bahasa Indonesia sehari-hari dan Alkitab versi Borneo. Di sana kalimatnya diterjemahkan menjadi, ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Menepati janji? Betul. Kemudian, kalau kita merujuk pada versi Shelaber 2011, bahasanya lebih menekankan pada integritas. Apa bunyi terjemahan Shelaber? Dikatakan, Allah yang dapat dipercaya dan benar itu. Allah yang dapat dipercaya? Maksudnya, pengampunan ini berkaitan langsung dengan reputasi dan integritas Tuhan sendiri. Sangat berkaitan. Jadi bukan semata-mata karena Dia sedang kasihan melihat kita menangis terseduh-seduh? Sama sekali bukan. Pengampunan Tuhan bukanlah sebuah emosi simpati yang berubah-ubah. Emosi yang fluktuatif. Betul. Bukan sesuatu yang bergantung pada seberapa dramatis Anda meratap atau seberapa sedih perasaan Tuhan pada hari itu. Lalu dasar pastinya apa? Pengampunan itu adalah sebuah kepastian yang solid karena didasarkan pada karakternya yang tidak bisa berbohong, ia setia menepati janjinya. Oke, itu untuk bagian setianya. Lalu, soal kata adil tadi bagaimana? Secara hukum spiritual, dan ini selaras dengan prinsip penebusan, keadilan Tuhan memang menuntut bayaran atas dosa. Harus ada harga yang dibayar? Pasti. Tetapi, bayaran itu sudah dilunasi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi, ketika Anda datang dan mengakui dosa Anda, justru menjadi tidak adil bagi Tuhan untuk menuntut bayaran 2 kali atas hutang yang sama. Wow. Keadilannya justru menjadi jaminan hukum bahwa pengakuan Anda pasti diterima. Dia tidak akan menagih hutang yang sudah dicap lunas. Itu perspektif yang benar-benar membalikkan cara berpikir saya. Adil berarti Dia tidak akan menghukum kita untuk sesuatu yang sudah ditanggung oleh Kristus. Sebuah kebebasan yang legal. Pantes saja ini disebut membebaskan. Bukan karena kita tiba-tiba menjadi manusia yang layak, tapi karena karakter Tuhan yang dapat dipercaya itu. Basisnya ada pada siapa Tuhan, bukan siapa kita. Nah, setelah kita mengakui, dan Tuhan merespon dengan kesetiaan dan keadilannya ini, jadi apa arti dari semua ini secara praktis? Secara aplikatif di kehidupan kita ya. Ya, apa yang sebenarnya terjadi secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita setelah momen pengakuan itu? Karena banyak yang merasa tidak ada perubahan. Betul sekali. Banyak orang yang merasa, saya sudah mengaku Tuhan, saya sudah jujur, tapi hidupnya kok terasa tidak berubah. Untuk menjawab kegelisahan itu, kita bisa merujuk pada catatan Full Life. Catatan ini membedah 1 Yohanes 1 ayat 9 ini dengan sangat tajam. Apa kata catatan Full Life tentang hal ini? Catatan teologis ini menjelaskan bahwa pengampunan itu bukanlah konsep abstrak di awang-awang. Ada 2 hasil nyata. 2 tahapan spesifik. Iya, 2 tahapan spesifik yang kita terima. Yang pertama adalah, dan saya kutip, pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah. Pengampunan dan pendamaian. Ini berbicara tentang perubahan status secara instan. Status hubungan Anda yang tadinya terputus, bermusuhan, atau terisolasi seperti yang kita bahas di awal tadi. Yang terhalang tembok beton tadi. Betul, tembok itu seketika rubuh. Hubungan Anda dipulihkan, Anda kembali didamaikan dan memiliki akses penuh kepada Allah. Mendengar penjelasan Anda, di kepala saya tiba-tiba muncul sebuah gambaran. Gambaran seperti apa? Anggap saja ini seperti proses di ruang sidang. Ya. Bayangkan Anda
Ya, Anda yang sedang mendengarkan obrolan ini memiliki sebuah catatan hutang kriminal yang sangat masif. Hutang kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Hutang yang secara matematis tidak mungkin bisa Anda bayar meski Anda bekerja 10 masa kehidupan sekalipun. Mustahil dilunasi sendiri. Benar. Nah, hasil yang pertama tadi, pengampunan dan pendamaian, itu ibarat sang hakim agung mengetuk palunya dengan keras dan menyatakan, hutang orang ini telah lunas dibayar oleh pihak lain. Tok, tok, tok. Lunas. Lunas. Anda dibebaskan dari segala tuntutan hukum, titik. Anda bebas melangkah keluar dari ruang sidang tanpa borgol. Status Anda bersih di mata hukum. Itu adalah analogi yang sangat presisi, analogi yang sempurna untuk menjelaskan aspek legal atau hukum dari pendamaian. Anda tidak lagi berstatus terdakwa. Tapi masalahnya begini, bagaimana kalau setelah dibebaskan dari ruang sidang, Anda masih memiliki kecanduan atau kebiasaan buruk yang sama? Itu realita yang sering terjadi. Anda bebas secara hukum, tapi mentalitas Anda masih mentalitas seorang pencuri, misalnya. Disinilah saya melihat urgensi dari hasil yang kedua. Iya, catatan Full Life menyoroti hal ini. Menurut catatan itu, poin keduanya adalah penyucian dari kesalahan dan pembinasaan kuasa dosa supaya kita dapat hidup kudus. Pembinasaan kuasa dosa. Jadi, apakah ini mirip seperti setelah bebas dari penjara Anda tidak dibiarkan begitu saja, tapi Anda dimasukkan ke sebuah pusat rehabilitasi total? Rehabilitasi spiritual. Anda diberikan terapi, diberikan hati dan pikiran yang baru, sehingga pelan-pelan Anda tidak lagi memiliki hasrat untuk berhutang atau melakukan kejahatan yang sama. Analogi rehabilitasi itu sangat brilian. Dan memang begitulah esensinya. Tuhan tidak hanya tertarik untuk mengubah status hukum Anda. Dia juga peduli pada kondisi aktual kita. Dia sangat peduli pada transformasi karakter Anda. Pembinasaan kuasa dosa berarti rantai yang mengikat Anda pada kebiasaan buruk itu benar-benar diputuskan. Sebuah proses penyembuhan total ya? Betul, ini adalah penyembuhan dari dalam keluar. Dan yang sangat menarik di sini adalah konsistensi pesan ini di seluruh bagian Alkitab. Apakah catatan Full Life memberikan referensi ayat lain? Ya, catatan ini memberikan beberapa referensi silang yang sangat kuat untuk membuktikan pola ini. Misalnya mereka merujuk ke Amsal 28 ayat 13. Apa yang dikatakan di kitab Amsal tersebut? Di situ ada satu kontras yang luar biasa tajam tentang dua pilihan hidup manusia. Dikatakan kurang lebih begini, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Atau hidupnya akan hancur dan tidak punya damai ya? Tepat. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi atau mendapat rahmat. Mengakuinya dan meninggalkannya. Nah, perhatikan frasa dan meninggalkannya itu. Inilah inti dari rehabilitasi yang Anda sebutkan tadi. Jadi tidak sekedar mengakui lalu mengulanginya lagi. Benar, pengakuan yang jujur membawa kita pada pengampunan. Dan pengampunan itu sendiri yang menyuplai kekuatan bagi kita. Kekuatan untuk berjalan ke arah yang berlawanan dari masa lalu kita. Kekuatan untuk berubah. Ya, ini juga senada dengan Mazmur 32, di mana Daud menceritakan betapa tulang-tulangnya menjadi sumsum dan mengering selama ia berdiam diri menyembunyikan dosanya. Itu gambaran penderitaan psikologis yang luar biasa berat. Sangat berat. Namun saat Daud akhirnya mengaku, bebannya langsung terangkat. Ya. Dan kalau kita perhatikan teks 1 Yohanes 1 ayat 9 dari berbagai terjemahan yang kita pegang ini, ada satu kata kecil yang menurut saya dampaknya sangat masif. Kata yang mana itu? Kalau kita merujuk pada terjemahan MILT atau versi-versi lainnya, dikatakan bahwa dia menyucikan atau membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Segala. Segala. Semua. Ini bukan sekedar pemutihan status yang parsial atau sebagian saja, ini pembersihan tanpa sisa. Penggunaan kata segala atau semua ini krusial sekali. Segala dosa, semua kejahatan, segala kesalahan. Mengapa kata itu begitu penting? Karena seringkali secara psikologis kita cenderung memilah-milah dosa kita sendiri. Kita bikin kategori. Kategori dosa besar dan kecil. Betul. Kita merasa, oh saya pantas diampuni untuk kebohongan kecil ini, tapi kita mungkin punya 1 atau 2 rahasia di masa lalu yang sangat gelap, Sangat memalukan. sangat memalukan sehingga kita berpikir, yang ini pasti tidak bisa dimaafkan. Yang ini terlalu kotor untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Kita merasa Tuhan akan menolak yang satu itu. Iya, akhirnya kita menahan 10% dosa kita itu dan mencoba menghukum diri kita sendiri atas hal tersebut. Padahal itu menyiksa. Tetapi teks ini secara aklamasi melalui semua terjemahan, baik itu terjemahan lama, BIS, TSI, MLT, ataupun AVB, menolak ide tersebut. Tuhan tidak tebang pilih. Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang setengah-setengah.
Pembersihan yang Dia lakukan menyasar semua kejahatan kita. Itu sungguh sangat melegakan. Menyadari bahwa tidak ada satupun sudut tergelap dalam sejarah hidup kita yang berada di luar jangkauan kata segala tersebut. Semua sudah tercakup. Dan ini pada akhirnya mengubah seluruh cara pandang kita terhadap momen pengakuan dosa itu sendiri. Pengakuan bukanlah sebuah momen horor, Bukan saat untuk dihakimi. bukan momen di mana kita dipanggil untuk ditunjuk-tunjuk atau dipermalukan di hadapan Sang Pencipta. Justru sebaliknya. Pengakuan adalah gerbangnya. Ya, satu-satunya gerbang yang mengantarkan kita menuju pembebasan. Sebuah pembebasan yang tidak bergantung pada seberapa keras kita menangis, atau seberapa kuat kita berusaha menebus kesalahan kita sendiri dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik kita tidak akan pernah cukup membayar hutang itu. Betul, melainkan dijamin mutlak oleh hukum alam semesta yang dipegang oleh Tuhan yang setia dan adil. Jaminan yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, jika Anda yang sedang mendengarkan obrolan ini masih merasakan beratnya ransel batu karang di pundak Anda, kami ingin mengajak Anda untuk melakukan sesuatu hari ini. Jangan ditunda-tunda. Jangan tunggu sampai perasaan Anda merasa lebih baik, karena itu tidak akan pernah terjadi selama Anda bersembunyi. Berhentilah berlari. Lepaskan topeng itu. Berhentilah memakai topeng rasionalisasi. Temukan tempat yang tenang hari ini, dan datanglah kepada Allah dengan kejujuran yang telanjang. Katakan saja kepadanya, Tuhan, ini aku. Aku setuju denganmu bahwa perbuatanku salah. Sebuah persetujuan yang jujur. Terimalah status yang baru itu. Izinkan dia memulai proses rehabilitasi di dalam hati Anda. Menyucikan segala ketidakadilan Anda. Lepaskan beban itu. Karena secara spiritual, Anda memang tidak pernah didesain untuk memikulnya sendirian. Dan menutup diskusi kita mengenai keadilan dan kesetiaan Tuhan hari ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan sendiri nanti. Apa pertanyaannya? Jika Sang Hakim Agung pencipta alam semesta ini sudah mengetuk palu dan menyatakan bahwa hutang Anda telah lunas, bukankah sebuah bentuk arogansi jika Anda masih terus bersikeras menghukum diri Anda sendiri setiap malam? Sebuah arogansi spiritual. Jika Tuhan saja sudah melepaskan Anda berdasarkan keadilannya, atas dasar apa Anda merasa memiliki otoritas untuk menahan pengampunan bagi diri Anda sendiri? Sesuatu untuk dipikirkan. Oke. Mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.